kira-kira siapa saja yang menjadi sasaran daripada sosialisasi pendidikan pemilih, Pak? BKPU nomor 10 tahun 2018 tentang pelaksanaan sosialisasi memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan kami KPU Kabupaten Gorontalo dalam program KPU Menyapa. KPU menyampaikan tahapan episode yang kedua. Teman pemilih, saya Jen Parmata sebagai host kali ini akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Telah hadir bersama saya narasumber kita kali ini. Saya perkenalkan dulu Bapak Rifon Umar. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Gorontalo yang membidangi divisi sosialisasi Hubmas, hubungan dan partisipasi masyarakat dan SDM. Nah, teman pemilih, tema kita kali ini adalah strategi sosialisasi pendidikan pemilih di masa pandemi COVID-19. Langsung saja saya akan menyapa dulu narasumber kita, Bapak Rifon Umar. Assalamualaikum Pak Rifon, bagaimana kabarnya sore ini, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jen. Alhamdulillah di sore hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan sehingga kita bisa berbagi informasi lewat podcast KPU Menyapa. Lewat podcast ini kita KPU menyampaikan informasi dalam hal menghadapi pemilu dan pemilihan di 2024. Baik Pak Rifon, tentunya di awal ini kami ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Rifon telah bersedia bersama kami dalam acara KPU Menyapa. Tema kita kali ini Pak Rifon adalah strategi pendidikan pemilih di masa pandemi COVID-19. Namun sebelum masuk ke tema inti, kami akan meminta Pak Rifon untuk dapat menguraikan beberapa hal, yaitu pertama mungkin barangkali di awal ini kami ingin mengetahui biar juga teman pemilih dapat paham lebih tentang apa sih sebenarnya tujuan daripada sosialisasi pendidikan pemilih ini. Iya, terima kasih Pak Jen. Kalau kita mengacu di peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, tujuan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat itu adalah pertama, menyebar luaskan informasi mengenai tahapan dan jadwal program pemilu. Jadi lewat sosialisasi ini kita KPU punya kewajiban menyebarluaskan ataupun menyampaikan informasi mengenai tahapan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, kita juga menyebarluaskan informasi ataupun menyampaikan tahapan pelaksanaan daripada pemilu itu sendiri kepada partai politik karena mereka sebagai peserta pemilu itu sendiri. Yang kedua, kepada stakeholder, pihak-pihak terkait, sehingga proses daripada tahapan ataupun jadwal ini seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu ini tahu terkait jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu. Kita KPU punya kewajiban juga menyampaikan ataupun punya kewajiban untuk memberikan kesadaran, pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya pemilu ini, betapa pentingnya demokrasi ini, sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo ketika di TPS nanti mereka betul-betul bisa menyalurkan hak suaranya di TPS. Mereka tidak ada intimidasi dan lain sebagainya. Mereka datang ke TPS betul-betul mereka menyadari bahwa betapa pentingnya pemilu dan pemilihan itu sendiri. Yang terakhir,
meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Ini penting. Kita KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu sendiri, target kita partisipasi itu harus tercapai. Pengalaman kemarin di penyelenggaraan pemilu 2019, angka partisipasi kita KPU Kabupaten Gorontalo mulai dari pemilih bagian ataupun presiden dan wakil presiden, angka partisipasi kita itu di angka 86,97%. Kemudian kemudian di DPR RI 69,73, kemudian ke lembaga DPD RI juga seperti itu, provinsi 68,63, terakhir DPRD Kabupaten di angka 86,63%. Terakhir di proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kemarin 2020, angka partisipasi kita KPU Kabupaten Gorontalo di angka 81,82%. Insya Allah ini Pak Jen, di penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nanti, baik pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah, angka partisipasi kita di 2019 ini insya Allah bisa kita lampaui. Walaupun di masa-masa pandemi tentu kita lebih banyak kreasi-kreasi sosialisasi yang kemudian kita lakukan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi dan tentu juga tidak takut dalam menyalurkan hak suaranya di TPS. Baik Pak Ripon, kalau menyimak yang diuraikan tadi, itu ada beberapa poin penting yang menjadi tujuan daripada sosialisasi pendidikan pemilih ini. Kami ingin lebih jauh mengetahui supaya teman pemilih juga dapat memahami kira-kira siapa saja yang menjadi sasaran daripada sosialisasi pendidikan pemilih, Pak Ripon. Iya, memang kalau kita mengacu di PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang pelaksanaan sosialisasi, memang ada 9 komponen yang kemudian sasaran untuk kita berikan informasi ataupun terkait tahapan pelaksanaan pilkada ataupun pemilu di 2024. Pertama, pemilih berbasis. Di pemilih berbasis ini ada 11 basis yang kemudian menjadi sasaran untuk mendapatkan informasi, mulai dari basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih yang berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan warganet. Ini punya kesempatan ataupun punya kewajiban kita KPU untuk memberikan informasi terkait tahapan. Yang berikut juga masyarakat umum, media massa, partai politik, apalagi partai politik ini sebagai pelaksana ataupun peserta pemilu atau pemilihan itu sendiri, maka mereka wajib mendapatkan informasi terkait tahapan. Kemudian pengawas, pemantau pemilu dalam negeri maupun pemantau pemilu luar negeri, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, dan instansi pemerintah. Saya kira ini sasaran-sasaran yang kita berikan informasi yang mengenai terkait tahapan pelaksanaan pemilu maupun pelaksanaan pilkada serentak di 2024 nanti. Baik Pak Ripon, jadi kesimpulannya berbagai komponen yang menjadi sasaran daripada sosialisasi pendidikan pemilih ini. Iya. Nah, saya tadi dengan salah satu basis yang disebutkan di awal tadi, Pak Ripon sempat menyebutkan bahwa ada basis yang namanya basis berkebutuhan khusus. Nah, kira-kira orang-orang seperti apa yang masuk dalam kategori basis berkebutuhan khusus ini, Pak Ripon? Iya, jadi yang dimaksud dengan pemilih berkebutuhan khusus itu mencakup masyarakat di wilayah perbatasan ataupun terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien ataupun pekerja rumah sakit,
pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok-kelompok lain yang terpinggirkan. Kemarin kita di 2019, alhamdulillah kita membentuk relawan demokrasi. Ada 11 basis. Jadi mereka ini sebagai perpanjangan tangan KPU dalam mensosialisasikan ataupun menyampaikan informasi pelaksanaan pemilu kemarin di Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah kemarin kita membentuk relawan demokrasi dan mereka punya kewajiban itu menyampaikan terkait tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu di 2019 kemarin. Alhamdulillah mereka dengan kerja-kerja mereka menyampaikan informasi tahapan kepada masyarakat di 11 basis itu. Alhamdulillah angka partisipasi kita kemarin di angka 86% untuk Kabupaten Gorontalo. Itu hasil daripada kerja-kerja daripada relawan demokrasi di Kabupaten Gorontalo. Baik Pak Ripon, saya lanjut dengan beberapa hal yang ingin perlu kita lebih dalami biar teman pemilih juga bisa memahami lebih banyak tentang sosialisasi pendidikan pemilih ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini dari berbagai media itu sudah beredar bahwa KPU saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, agar teman pemilih kita lebih mengetahui tentang pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini, kira-kira bagaimana strategi KPU dalam melaksanakan sosialisasi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Iya, terima kasih Pak Jen. Memang di pelaksanaan menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024, walaupun sampai dengan saat ini masih dalam kondisi pandemi, maka kita sebagai Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara di kabupaten tentu harus ada ide ataupun kreasi-kreasi ataupun inovasi-inovasi yang dilakukan oleh KPU untuk mensosialisasikan terkait persiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Saya kira harus kita lebih banyak kreasi, lebih banyak inovasi. Tentu juga di proses pelaksanaan sekarang ini dalam menghadapi pemilu serentak 2024 dan pilkada serentak di 2024, sebagai inovasi KPU Kabupaten Gorontalo ini melakukan podcast KPU Menyapa dengan slogan KPU Menyapa. Lewat podcast ini kita KPU memberikan informasi-informasi terkait persiapan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan serentak 2024. Ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh KPU walaupun di kondisi pandemi seperti ini kita dibatasi untuk keluar rumah, kemudian kita tidak bisa berkerumun dan lain sebagainya, maka kreasi ini yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo sebagai sarana menyampaikan informasi persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024. Kemudian juga di masa pandemi seperti ini kita KPU juga banyak melakukan sosialisasi tatap muka, tetapi juga ini kita batasi jumlah peserta. Tidak semua ataupun banyak kita berkerumun dan lain sebagainya. Di hal-hal seperti ini juga harus kita perhatikan terkait penerapan protokol COVID, Pak Jen. Kemudian juga kita mengoptimalkan terkait Facebook KPU. Jadi lewat Facebook KPU ini masyarakat bisa melihat konten-konten yang dibuat oleh KPU terkait informasi persiapan pelaksanaan pemilu. Itu juga sebagai kreasi KPU dalam pelaksanaan sosialisasi menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024. Jadi lewat Facebook kita menyebarkan informasi ataupun ada konten meme yang kita buat lalu kita share di Facebook dan tentu masyarakat bisa mengetahui itu lewat Facebook KPU. Yang kedua, kita mungkin
menggunakan atau membuat selebaran-selebaran terkait persiapan, dan itu kemudian kita bagikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu terkait persiapan dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak di 2024. Baik Pak Arifon, masih dalam rangkaian persiapan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti, supaya teman pemilih kita bisa tahu lebih banyak kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU dan mungkin saat ini sedang dilakukan atau mungkin ke depan apa yang akan dilakukan oleh KPU dalam rangka sosialisasi ini. Iya, terima kasih Pak Jen. Memang hari ini yang kemudian kita lakukan oleh KPU untuk menghadapi pemilu dan pemilihan serentak di 2024 nanti. Pertama, kemarin kita sudah melakukan sosialisasi tatap muka, walaupun di masa pandemi ini kita menggunakan sosialisasi tatap muka, tetapi kita batasi jumlah peserta. Kita mengundang 20 orang, tentu 20 orang juga ini menerapkan protokol COVID, menggunakan masker, jaga jarak. Kemarin kita sudah melakukan di 3 titik di Kabupaten Gorontalo untuk menghadapi pemilu dan pemilihan serentak. Kita awali dengan sosialisasi, berikan pemahaman kepada masyarakat terkait betapa pentingnya pemilu dan pemilihan ini kepada masyarakat. Kemudian memberikan spirit, memberikan semangat kepada masyarakat agar di 2024 nanti masyarakat jangan khawatir terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan walaupun dilakukan di masa pandemi. Karena kita punya pengalaman di 2020 kemarin kita melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati walaupun di masa pandemi. Alhamdulillah angka partisipasi kita di angka 81,82%. Ini tentu hasil kerja-kerja kita, sosialisasi kita kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat agar jangan takut datang di TPS karena kita betul-betul menerapkan protokol COVID. Yang kedua, insya Allah juga di bulan depan ini kita akan sosialisasi lagi di 2 titik dalam menyampaikan informasi atau persiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 dengan catatan pesertanya juga kita batasi. Kemudian terakhir juga kemarin kita tepatnya di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, kita sudah melakukan ataupun sudah meluncing terkait Desa Sadar Peduli Pemilu Pemilihan, tepatnya di Desa Tabongo Timur sebagai pilot project pelaksanaan Desa Peduli Pemilu Pemilihan. Kita sudah buat di sana gapuranya, jadi lewat Desa Sadar Peduli Pemilu Pemilihan kita sudah membentuk 25 kader Desa Sadar Peduli Pemilu Pemilihan. Jadi yang kader 25 orang ini punya kewajiban menyampaikan, mensosialisasikan terkait persiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak. Alhamdulillah 25 orang ini sudah terisi semua yang dari Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Pak Aceh. Oh, baik Pak Rifon, kita lanjut. Di dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program itu yang lumrah bagi kita itu pasti terdapat hambatan, tantangan maupun kendala. Nah, khusus untuk pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih ini, kira-kira apa saja hambatan, tantangan atau kendala yang ditemui Pak Rifon? Iya, memang kalau dari sisi geografis kita KPU Kabupaten Gorontalo ini, Kabupaten Gorontalo itu gitu luas dengan jumlah kecamatan 191 desa dan 14 kelurahan. Tentu ini semua kita tidak bisa jangkau ataupun apalagi di medan-medan tertentu. Ini kendala-kendala kita dalam pelaksanaan sosialisasi dalam menghadapi pemilu. Jadi tidak semua daerah yang kemudian bisa kita jangkau untuk melakukan sosialisasi tatap muka. Yang berikut juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut dalam
proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Tentu ini hambatan kita dalam proses pelaksanaan sosialisasi, terutama ini mengajak masyarakat untuk datang disosialisasi karena mereka mungkin menganggap bahwa pemilu ini belum begitu penting, apalagi ada rasa ketakutan untuk masyarakat datang di TPS. Saya kira itu kendala. Kemudian juga kalau misalnya kita melakukan sosialisasi lewat media sosial, tentu ada daerah-daerah ini, daerah-daerah tertentu yang kemudian belum bisa dijangkau oleh internet. Sehingga ini juga perlu kita datangi di Kabupaten Gorontalo, sehingga ini yang menjadi kendala kita ke depan Pak Jen dalam proses penyelenggaraan sosialisasi walau dilakukan secara tatap muka ataupun menggunakan media-media sosial. Oke. Baik, Pak Ripon, teman pemilih, kiranya tadi sudah banyak kita menerima pengetahuan-pengetahuan penting terkait sosialisasi pendidikan pemilih ini yang sudah diuraikan oleh Pak Ripon secara lugas, padat dan jelas. Namun di akhir perbincangan kita kali ini kita akan meminta beberapa pesan harapan mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Ripon. Silakan Pak Ripon. Ya, di akhir ini kami selaku KPU Kabupaten Gorontalo selaku penyelenggara pemilu dan pemilihan di kabupaten tentu mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo ini agar bisa berpartisipasi membantu KPU dalam mensosialisasikan terkait persiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024 nanti. Walaupun dilakukan di masa pandemi, kami berharap masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo tidak usah khawatir untuk proses pelaksanaannya karena kita punya pengalaman kemarin. Walaupun dilakukan di masa pandemi COVID-19, tetapi alhamdulillah tidak ada masyarakat yang kemudian terpapar COVID-19 karena memang dari seluruh tahapan pelaksanaan pilkada kemarin tentu begitu ketat menerapkan protokol COVID-19. Saya kira ini harapan kami agar masyarakat jangan ada yang golput karena suara Anda sangat menentukan nasib negeri ini 5 tahun ke depan. Begitu juga pemilihan kepala daerah tentu sangat berpengaruh untuk daerah kita ini, khususnya di Kabupaten Gorontalo 5 tahun ke depan. Dan kedua, harapan kami dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024, tentu kita KPU saat ini sedang melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Tentu di daftar pemilih ini kita update, kita lakukan pembersihan sehingga dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak nanti tentu data ini sudah akurat dan tentu bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kami mengajak kepada masyarakat agar ketika ada masyarakat yang kemudian belum memiliki KTP elektronik dan sudah berumur 17 tahun, tentu silahkan berkoordinasi dengan pemerintah desa ataupun ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pengurusan KTP elektronik supaya masyarakat yang betul-betul sudah bisa menggunakan hak suaranya di 2024 nanti. Saya kira itu harapan kami Pak Jen dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024. Baik, terima kasih Pak Ripon. Ucapan terima kasih untuk Pak Ripon telah menemani kami dalam program KPU Menyapa. Dan teman pemilih, sukses tidaknya penyelenggara pemilu dan pemilihan bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, kan tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Tentunya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 nanti tidak akan ada artinya tanpa partisipasi aktif dari teman pemilih semua. KPU Kabupaten Gorontalo akan senantiasa berusaha menciptakan konten-konten yang kreatif dan menarik sehingga mudah diterima oleh teman pemilih.
KPU Kabupaten Gorontalo akan optimis dan yakin bahwa kita akan mampu melaksanakan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Dengan demikian, angka partisipasi insya Allah juga akan lebih meningkat. Untuk mendapatkan seputar berita kegiatan KPU Kabupaten Gorontalo, jangan lupa teman pemilih mengunjungi laman KPU Kabupaten Gorontalo dengan alamat kapgorontalo.kpu.go.id atau follow Instagram, Twitter, atau YouTube KPU serta Facebook Kabupaten Gorontalo KPU. Demikian kebersamaan kita hari ini. Kita ketemu lagi dalam KPU Menyapa episode selanjutnya. Bersama KPU, mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang sehat dan selamat. Pemilih berdaulat, negara kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.